soal apa itu autocratic legalism. Nah, jadi kan kita itu bicara autocratic legalism, kita berbicara dua hal. Yang pertama adalah autocratism, dan yang kedua adalah legalismnya. Jadi dari segi bahasa dulu ya, sebenarnya apa sih itu autocratic itu apa sih? Nah, teman-teman ada yang namanya autokrasi, ada yang namanya demokrasi. Loh, kok I-nya hilang? Saya perbaiki dulu ya, baru saya kirim ke panitia PowerPoint-nya. Demokrasi maksudnya. Saya ingin mengkontraskan dulu. Jadi memang kalau saya akan paparkan nanti beberapa literatur tentang autocratic legalism. Mengapa misalnya beberapa akademisi, constitutional law scholars itu menggunakan istilahnya autocratic, bukan otoritarianism, bukan illiberal democracy, dan lain sebagainya. Karena memang banyak kata itu menunjuk satu fenomena yang serupa. Kita bisa bicara autocratism, kita bisa bicara authoritarianism, kita bisa bicara illiberal democracy, kita bisa bicara apa lagi? Totalitarianism misalnya, itu gejalanya hampir sama, cuma secara keilmuan dijelaskan secara berbeda. Nah, digunakannya istilah autokrasi sesungguhnya karena ingin mengkontraskannya dengan demokrasi. Yang ingin ditunjukkan adalah kalau demokrasi kita berbicara soal kekuasaan yang sesungguhnya terletak di tangan banyak orang, ya bisa dilihat tuh di kanan gambar orangnya banyak. Sementara kalau autokratik itu di tangan satu orang. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan maka ada seperti constitutional monarchy gitu ya, ada satu raja. Enggak begitu. Yang lebih dekat sebenarnya memang yang tadi dipaparkan juga oleh Bang Isnur dan Bang Melki, itu otoritarianisme. Nah, bedanya memang kalau autokratik itu lebih menunjukkan, makanya diversuskan dengan demokratik gitu, karena dikhususkan pada kekuasaannya siapa yang pegang, satu orang atau banyak orang. Nah, kalau otoritarianism itu menunjukkan bagaimana otoritas setiap warga terhadap personal freedom-nya itu diambil. Nah, sebenarnya begitu. Jadi memang dekat sebenarnya, tapi digunakan istilah autocratic legalismnya itu. Nah, kata yang keduanya kan legalism. Legalism itu sebenarnya secara sederhana bisa dipahami bahwa segala sesuatu itu diberi landasan hukum sehingga dia punya legitimasi. Gitu ya. Jadi dia bertumpu pada cara pandang tentang legitimasi hukum negara. Apapun yang diberi bentuk sebagai hukum negara, diberi bentuk itu dalam arti kan kita kenal misalnya produk-produk hukum. Kalau menurut pasal 7 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarkinya kan ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, terus ada peraturan lainnya ya di pasal 8-nya ya. Nah, jadi itu hukum negara kan. Nah, kalau sudah diberi label sebagai hukum negara, maka dianggapnya sudah benar. Dia punya legitimasi yuridis untuk untuk diberlakukan, dan repotnya adalah ketika dia dianggap benar tanpa perlu dipertanyakan lagi. Jadi kita harus take for granted bahwa sebuah undang-undang itu benar. Dan karena itu pula teman-teman, kenapa autocratic legalism ini lagi banyak dibahas, saya akan jelaskan lagi nanti. Tapi, dan saya lagi giat sekali mengkampanyekan ini, karena berbahayanya di situ, yang sering sekali dicekokkan kepada kita. Ketika belajar hukum, memang kan adalah soal supremasi hukum misalnya. Dan kalau berbicara supremasi hukum, kita diminta untuk mengandaikan bahwa hukum itu supreme no matter what gitu. Jadi kita diminta untuk selalu membela bahwa negara hukum adalah soal supremasi hukum. Jadi kalau hukum negara itu selalu dianggap benar, dia selalu dianggap supreme, dia selalu ditempatkan di atas semuanya, tanpa kemudian kita diberi ruang untuk mempertanyakan apakah hukum negara itu sebenarnya adil atau tidak. Gitu. Jadi banyak sekali kita di Fakultas Hukum ini diindoktrinasi untuk mempercayai hal-hal yang sebenarnya sangat boleh dan harus kita bongkar. Hal-hal yang sebenarnya barangkali sebenarnya mitos. Sama tuh, kalau kita berbicara negara hukum, yang diajarkan kan bukan esensi pentingnya soal pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Yang diajarkan kepada kita adalah kategorikal.
Saya tidak ingin mengatakan kategorikal itu salah, karena itu adalah landasan filosofisnya. Tapi karena dengan cara kita diajarkan, kita harus menghafal unsur-unsur itu, kita tidak memikirkannya secara filosofis. Jadi kita menerima saja, negara hukum adalah satu, supremasi hukum. Kedua, persamaan di muka hukum. Ketiga, adanya pengadilan administratif dan lain sebagainya. Terserah mau pakai modelnya Julius Stoll atau siapa lagi, Jimli Ashidiki yang panjang juga, dan lain sebagainya. Tapi 1, 2, 3, begitu cara kita dididik. Tanpa diberikan landasan filosofinya, kenapa konsep negara hukum itu lahir, sehingga muncul kategori-kategori itu yang benar, Julius Stoll, Jimli Ashidiki, dan semua pakar itu betul, tapi diceritakan dong, raison d'être-nya, kenapa rule of law itu dulu lahir. Nah, rule of law itu kan dulu lahir sebenarnya pada zaman pencerahan, Aufklärung, Renaissance gitu ya, untuk mengatakan bahwa stop kesewenang-wenangan atas nama sekedar keinginan penguasa. Semuanya sekarang harus diatur melalui sesuatu yang disepakati bersama. Dinamakanlah itu hukum. Makanya disebutnya the rule of law. Bukan di istilahnya ya, kalau dalam bahasa Jerman dan kemudian bahasa Belanda, dan kita adopsi juga, kita berbicara Rechtsstaat, bukan Machtstaat. Nggak ada lagi negara hanya berdasarkan kekuasaan, tapi harus berdasarkan hukum. Nah, tapi gagasan besarnya adalah sebenarnya pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa, yang dulu itu di zaman ke-8 memang semau-maunya. Nah, dan kenapa pembatasan kekuasaan itu harus muncul? Karena ada pemikiran yang waktu itu, makanya dibilangnya abad zaman pencerahan gitu, itu filosofinya luar biasa ketika orang mulai mengkonstruksikan bahwa ada yang namanya hak asasi manusia. Di negara ada untuk mengelola hak asasi manusia, melindungi, menghormati, memenuhi, dan dia juga kemudian harus membatasi kekuasaan. Negara ada untuk warganya. Filosofinya kan di situ. Nah, tapi bagian itu kita kebanyakan skip untuk kemudian menghafal itu tadi, supremasi hukum, equality before the law. Padahal kalau kita cuma melihat dua hal itu aja, kita akan tersesat. Karena supremasi hukum itu menjadi tidak benar dan harus dibongkar ketika ternyata hukumnya tidak adil, dan equality before the law itu juga harus dibongkar konsepnya. Karena kenyataannya adalah memang kita tidak equal. Kita punya perbedaan-perbedaan yang biasanya akan muncul karena satu perbedaan fisik, dan itu harus diterima dan justru harus diakomodasi oleh hukum, dan perbedaan karena persepsi. Nah, yang repot adalah kalau kita pakai istilah negara hukum, kemudian kita bilang, oh, ada equality before the law, kemudian kita mengasumsikan bahwa orang biasa dengan penguasa misalnya punya akses yang sama terhadap hukum, kita akan keliru. Kenyataannya, saya ambil kasusnya konkret aja, jadi teman-teman bisa langsung melihat realitanya. Saya nggak mau pakai analogi. Kita ambil contoh aja. Fathia dan Haris Azhar yang sekarang menjadi tersangka untuk pencemaran nama baik LBP ya, dengan Undang-Undang ITE. Dua-duanya mengajukan laporan pada polisi. Yang mana yang diproses duluan? Yang punya penguasa. Siapa tuh penguasa? LBP. Yang punya orang biasa, betapapun dia terkenal, Haris dan Fathia, ya diabaikan aja. Dan siapa yang diproses duluan? Ya yang pelaporannya LBP, makanya mereka berdua sudah jadi tersangka. Nah, itu contoh equality before the law pun sebenarnya mengandung banyak sekali penjelasan. Nah, jadi autocratic legalism itu repotnya adalah berdiri di atas hal-hal yang dengan mudah bisa dipergunakan oleh penguasa yang bertujuan tidak baik, tidak beretikat baik lah begitu. Nah, jadi teman-teman, autocratic legalism sebenarnya adalah cara pandang yang mengedepankan legalisme, bahwa semuanya jadi sah kalau dia adalah hukum negara gitu, namun dengan karakter autokratisme, kekuasaannya di hadapan dipegang oleh satu orang gitu, yang dekat dengan otoritarianisme tadi. Jadi undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat bukan untuk memecahkan akar masalah, tapi untuk melegalkan praktik autokratisme gitu.
Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih di bagian yang ketiganya. Jadi pelaksanaan penegakan hukum pun pelaksanaan dan penegakan hukumnya itu pun kemudian didasarkan hanya pada undang-undang tersebut dan interpretasinya juga sangat positivistik. Jadi dia meninggalkan cara pandang tentang negara hukum. Tadi saya pahami negara hukum seperti itu ya, yang harusnya memang lebih mendasar. Jadi kalau tadi saya mengikuti sesinya Bang Isnur di Adrian sama ya kurang lebih, tapi saya seringnya pakai ini nih karena udah bentuknya kayak gini. Yang saya gambar di depan ini bukan gambar saya, tapi saya ambil dari bukunya Brian Tamanaha yang menjelaskan soal apa yang sebenarnya bisa kita maknai sebagai rule of law. Jadi ada formal version, ada yang substantif. Nah, teman-teman bisa lihat gerakannya dari yang tipis ke yang tebal gitu. Dan kemudian ia beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling tipis dan sangat formal itu kalau dia rule by law. Jadi hukum itu hanya alat untuk melegitimasi tindakan-tindakan pemerintah, tapi dia bisa menjadi mulai tebal di sini, masuk ke demokrasi dan legality, tapi dia baru masuk substantif ketika dia udah mulai menghormati hak. Di sini masih individual rights, oke, masih thin berarti ya, masih di sini. Tapi dia akan menjadi lebih baik lagi ketika dia substantif masuk ke rights of dignity dan keadilan gitu. Jadi martabat manusia, HAM sebenarnya ya. Dan akan lebih baik lagi kalau bahkan sudah masuk kepada social welfare. Jadi HAM-nya udah lebih meningkat, tidak hanya sipol gitu, hak-hak sipil dan politik, tapi juga hak-hak ekonomi, sosial, budaya, lebih ke negara kesejahteraan. Itu akan lebih baik. Nah, sebenarnya begini cara memahaminya. Sehingga teman-teman, saya tuh orangnya visual ya, jadi saya suka gambar-gambar. Satu ini yang saya coba gambar adalah waktu saya bawa ini gambar ini ke teman-teman pegiat reformasi hukum, kemudian saya bawa juga ke minggu lalu tuh, habis dari Unmul sama Rinda, saya malamnya langsung diskusi dengan teman-teman jurnalis grup Tempo. Saya ajak juga jurnalis untuk membongkar cara pandang yang barangkali selama ini kita keliru. Kita selama ini misalnya dalam konteks penegakan hukum seringkali mengandaikan dan melihat bahwa konstituen kita ini kan orang hukum semua saya kira ya, paling tidak kebanyakan. Yang harus kita perhatikan itu lebih banyak wilayah ini kan, MA, MK gitu kan, KY, terus ada DPR, DPD, Presiden gitu, sama ini ya, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Lapas kan begitu. Dan kita mengandaikan bahwa ada reformasi kelembagaan mulai sejak paling tidak 1998 gitu, gara-gara terbuka ruangnya untuk reformasi, pada akhirnya kita akan mencapai ini. Ini pengandaian kita, tapi ternyata terhalang nih di sini nih. Nggak nyampe justice-nya. Nggak pernah, belum nyampe kita ke sini. Terhalang oleh siapa? Kenapa? Bagaimana? Nah, ini dikarenakan kita kelupaan 3 ini. Ada bagian-bagian lain yang ternyata sebenarnya dia adalah enabling. Saya sering sebut dalam disertasi saya sebutkan ini namanya enabling environment for the rule of law. Jadi dia adalah elemen-elemen yang juga akan enabling atau disabling, yang tidak menumbuhkan negara hukum. Siapa itu? Masyarakat sipil, partai politik, pengusaha. Kita lupa bahwa dia punya andil ke sini, dia punya andil ke sini, dia juga punya andil ke sini nih, berkolaborasi. Nah, dia, masyarakat sipil, kita, mahasiswa, organisasi non-pemerintah, media, juga punya andil untuk enabling the rule of law. Nah, kalau dia juga dibunuh oleh yang lain, ya memang ini nggak akan terbangun. Orang-orang atau aktor-aktor yang kita anggap aktor utama dalam konteks legal, dalam konteks justice sector, saya sering bilang, sektor keadilan gitu. Makanya kalau kita cuma berhenti di sini, ngurusinnya reformasi kelembagaan aja, tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan elemen-elemen lainnya, kita nggak akan mencapai justice yang sebenarnya harusnya jadi visi utama kita. Nah, jadi teman-teman itu dulu ya, saya ingin mengatakan soal itu. Produk keadilan itu putusannya misalnya menguntungkan koruptor, pelanggar HAM, pengusaha besar,
dan perilakunya itu korupsi, tidak etik, kurang kompetensi. Nah, balik lagi, autocratic legalism. Jadi yang literatur yang sering saya pakai itu ada dua, teman-teman bisa cari, setahu ini bisa di-download gratis. Tapi kalaupun enggak, kalau cari di perpustakaan Unpad pasti bisa diakses. Dua itu kalau teman ini sudah saya kurasi ya, jadi mungkin teman-teman nyarinya lebih gampang. Cari yang Kim Lane Chappell sama Javier Corrales. Kim Lane Chappell ini menceritakan apa yang terjadi di Hungaria, kalau Javier Corrales itu yang terjadi di Venezuela. Saya sengaja screenshot yang ini karena saya ingin menunjukkan bagian analisis dia gitu. Pisau analisisnya apa? How does one recognize an autocratic legalist in action? Jadi menurut dia, kita akan melihat gejala itu ketika ada penggunaan serangan yang terencana dan berkesinambungan terus-menerus gitu oleh penguasa pada institusi-institusi yang tugasnya sebenarnya untuk mengawasi dia gitu sebenarnya gitu ya. Jadi dia melonggarkan ikatan-ikatan, batasan-batasan konstitusional dan seterusnya. Jadi dia akan berjalan sesuai hukum, tapi dia sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum. Itu tuh yang digunakan oleh para constitutional scholars itu untuk mengenali bagaimana autocratic legalism ini berlaku. Nah, teman-teman, ujung dari biasanya baik di Venezuela, di Hungaria, di Turki juga sebenarnya dan di Rusia. Sekarang Rusianya lagi ngaco bener, tapi sama aja lah negara-negara itu ya. Yang terjadi adalah lembaga-lembaga pengawasnya dilemahkan dulu, nanti jadi terpusat ke satu orang itu jadi nggak bisa dikontrol. Dan kemudian pada akhirnya puncaknya biasanya adalah amandemen konstitusi untuk menghilangkan pemilu ataupun mirip banget ya. Jadi it sounds familiar, makanya saya mulai bawakan topik ini 2 tahun belakangan ini paling tidak. Ujungnya adalah dia akan mengamandemen konstitusi untuk menghilangkan batasan masa jabatan. Sehingga dia akan langgeng ada di situ sebagai penguasa. Fenomena yang terjadi begitu, bahkan ada blognya tuh kalau teman-teman cari, ada blognya sendiri pada constitutional law scholars menceritakan fenomena yang terjadi di banyak negara, dan sayangnya Indonesia sekarang termasuk dalam cerita itu, karena yang terjadi sekarang yang diinginkan juga sebenarnya tidak ada pemilu tahun 2024 atau paling tidak Pak Jokowi masa jabatannya diperpanjang. Dan kita di sini tidak membicarakan soal like and dislike pada seseorang, tapi kita berbicara sistem. Dalam sebuah negara demokratik, ketika pemilu tidak dilaksanakan atau diundur atau diperpanjang masa jabatannya, maka sudah terjadi perusakan demokrasi. Karena dia akan menjadi presiden dan dia akan berulang, dan penguasa yang tidak demokratik kemudian akan melihat itu sebagai peluang untuk terus-menerus melakukan hal yang sama. Ini sudah jadi di Indonesia zaman Soekarno dulu ketika ia menjadi presiden seumur hidup pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi tapi teman-teman, saya mau kembalikan ke yang sekarang, karena dengan cara pandang legalisme tadi, persepsi kebanyakan orang, termasuk orang hukum seperti kita itu jadi lumayan salah kaprah sudah gitu. Saya pinjem aja ini adalah surveinya lembaga survei Indonesia. Di sini ada saya mau menunjukkan tanggalnya karena kalau survei itu menunjukkan tanggal itu penting ya. Di sini saya menunjukkan pengetahuan publik tentang tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengetahuan mereka pada dasarnya lumayan tinggi. Ya, bagus lah gitu, lumayan lah, walaupun tentu saja mereka nggak tahu detail, wajar ya, kita aja kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun kan, untuk tahu persis detail mengenai penegakan hukum. Nah, tapi yang ingin saya angkat tuh evaluasinya. Ternyata evaluasi warga itu positif sekali terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Ini terakhir disurvei 5 Juli ya, sebelum kasus Freddy Sambo, jadi kepolisian masih tinggi sekali. Tapi yang ingin saya katakan, persepsi publik terhadap penegak hukum itu ternyata masih tinggi. Despite the fact bahwa ada kekerasan yang terjadi, udah menjadi kultur, bahkan orang-orang yang ditangkap kawan-kawan mahasiswa digebukin di jalanan atau di tahanan kepolisian dan lain sebagainya, itu nggak masuk ke dalam persepsi publik gitu.
Nah, ini yang mengerikan. Jadi kalau dalam analisis saya itu, saya melihatnya paling tidak tiga gejalanya, symptomsnya itu tiga yang kita lihat dari autocratic legalism. Pertama, pelemahan DPR, kedua, pelemahan masyarakat sipil, dan yang ketiga, pembunuhan KPK. Yang repot adalah, namanya legalism tadi, semua dilakukan dalam koridor hukum. Jadi seakan-akan benar gitu, melalui pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum. Nah, ada satu lagi teman-teman yang agak dekat juga kita bisa pakai sebagai alat analisis, namanya law and development. Tapi saya kantongin itu dulu ya. Saya mau nunjukin aja memang ada gitu fenomena lain yang kita bisa pakai, namanya law and development. Bagaimana pembangunanisme itu dilegitimasi juga melalui hukum. Nah, studi kasusnya kan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan juga begitu, kebijakan sawit, kebijakan perdagangan karbon, batu bara, proyek strategis nasional, itu semuanya sebenarnya adalah bentuk dari pembangunanisme. Pembangunanisme itu beda, dia tidak netral ya teman-teman. Developmentalism itu ada body of literature-nya sendiri yang mengatakan bahwa yang dinamai pembangunan adalah pembangunan infrastruktur dan statistik yang bertumpu pada GDP, PDB ya, produk domestik bruto, yang menihilkan aspek-aspek HAM dari warga negara gitu. Jadi nggak terhitung tuh soal tingkat pengangguran, tingkat kematian ibu dan seterusnya. Kalau GDP itu hitungannya hanya betul-betul nilai-nilai ekspor impor, inflasi dan lain sebagainya. Itu didewa-dewakan sekali developmentalism ini. Nah, cara untuk melegalkan semuanya adalah hukum. Makanya jadi satu bagian itu sendiri tuh LLM saya itu LLM in Law and Development. Satu bagian tersendiri yang menjelaskan fenomena hukum yang digunakan untuk kepentingan developmentalism. Nah, jadi singkat saja, kenapa saya potret tiga gejala tadi? Pelemahan DPR itu yaitu misalnya koalisi di DPR yang sekarang sudah semakin kuat, 82% ya teman-teman, itu koalisi pemerintah. Apapun maunya pemerintah cepat sekali. Undang-undang PPP itu teman-teman, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, anak hukum masih tahu, 13/2022, itu 6 hari selesai. Undang-undang Cipta Kerja yang tebalnya 1128 halaman, dan mengubah 78 undang-undang lainnya, jadi practically itu sebenarnya 78 undang-undang, selesai dalam waktu 9 bulan. Undang-undang Mahkamah Konstitusi 6 hari. Undang-undang Minerba selesai dalam waktu berapa tuh? 6 hari ya. Undang-undang IKN itu 3 minggu, tapi practically 14 hari. Hari itu kita bisa perdebatkan, tapi yang ingin saya potret adalah bagaimana DPR akan selalu bilang yes terhadap apa maunya pemerintah. Itu yang saya maksud dengan pelemahan DPR dan merupakan salah satu symptoms dari autocratic legalism. Masyarakat sipil juga begitu. Undang-undang ITE, kebebasan akademik di kampus, mudah-mudahan teman-teman nggak mengalami, tapi ini sudah banyak sekali yang mengalami, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen. Kalau di kampus saya, di mana Isnur juga mengajar, kami berbeda, begitu ya, di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tapi kami paham di banyak kampus lainnya, apalagi kampus negeri, yang rektornya dipilih oleh menteri, seperti halnya kampusnya Bang Melki, itu tantangannya besar sekali. Bang Melki itu harus sering sekali demo, saya lihat di Instagramnya misalnya sekedar untuk mengkritik kampusnya sendiri gitu. Jadi dan daya kritis bagian kaum intelektual itu dibatasi melalui jabatan, pekerjaan, proyek. Kawan-kawan saya, teman-teman, adalah menjadi sekarang pemberi justifikasi buat tindakan-tindakan ngaco pemerintah. Misalnya sekarang yang teman-teman lihat tuh PPHN sekarang mau dibentuk pokok-pokok haluan negara. Lihat kan pidatonya Ketua MPR 2 hari yang lalu, itu sekarang mau dibentuknya melalui Konvensi Ketatanegaraan. Saya sebagai dosen HTN, sejak kapan Konvensi Ketatanegaraan ditetapkan begitu? Kita semua kan dari belajar HTN udah belajar tuh sumber-sumber HTN yang namanya konvensi kan kebiasaan yang diulang-ulang menjadi hukum ya. Sekarang mau dibikin ke PPHN sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Nah, kan pertanyaannya siapa tuh yang ngasih ide kayak gitu? Pasti juga akademisi yang dekat dengan penguasa.
KUHP sekarang saya tahu persis Isnur sama Melki sering berdebat juga dengan kawan-kawan dosen pidana. Dan mengapa perdebatan itu mesti terjadi? Karena dekat dengan penguasa dosennya. Atau apalagi yang ngaco-ngaco ya belakangan ini, Kepres tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-yudisial. Kenapa tuh bisa keluar kayak? Juga karena banyak sekali akademisi yang malah memberikan legitimasi melalui produk hukum kepada pemerintah yang ingin bertindak sewenang-wenang. Gitu ya. Ini bisa saya skip deh, tapi teman-teman tahu ya, kita juga mengalami fenomena shrinking civic space. Ada 3 mode tekanan pada masyarakat sipil, serangan fisik, serangan digital, dan juga serangan hukum pidana seperti yang terjadi pada Haris dan Fathia. Perdatanya juga ada, mereka juga digugat secara perdata, administrasinya melalui berbagai perizinan undang-undang ormas dan sebagainya. Nah, pembunuhan KPK, simptoms ketiga yang saya soroti itu terjadi, semua kita tahu, reformasi di korupsi, tapi terjadi sampai sekarang dan betul-betul bahkan sampai stafnya pun diturunkan dengan TWK gitu. Dan KPK menurut saya sudah mulai kelihatan potensi yang saya sebut ini, saya buat pertama kali 2 tahun yang lalu, dia menjadi alat penguasa sudah mulai kelihatan. Nah, jadi teman-teman, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Tapi yang terakhir jadi begini nih, saya copy paste aja satu bagian dari Ibu Kim ini, karena menarik banget baca deh yang saya kuning-kuningin teman-teman. Jadi the new autocrats itu buat saya striking. Saya pas baca, wah gila, bener juga ya gitu. Jadi saya ingin ngajak teman-teman juga dapat wow faktornya itu, yang aha faktornya juga dapat. Katanya the new autocrats itu come to power not with bullets, but with laws. Gila, kita sekarang lebih berkuasa daripada peluru-peluru dan tank. Keren nggak? Ya enggak lah, mengerikan gitu. Jadi saya justru ingin mengajak teman-teman untuk khawatir bahwa hukum itu dipakai oleh penguasa yang jahat. Gitu. Dan jadi autocratic legalism bahaya dari otoritarianisme dengan senjata. Karena situasi dianggap baik-baik saja, karena legal, padahal dia bermasalah secara substansi demokrasi dan negara hukum. Nah, jadi sebagai penutup, saya ingin ngajak teman-teman, kalau metodenya tadi Melki sudah baik sekali detail apa yang harus dilakukan, Isnur pun demikian, sudah detail banget, jadi saya menggarisbawahi saja bahwa kita justru yang belajar hukum, maupun yang tidak belajar hukum, tapi utamanya kita, karena kita yang dipakai teman-teman. Yuris itu dipakai oleh penguasa yang jahat untuk melegitimasi apapun yang mereka mau dengan cara pandang legalisme tadi. Gitu. Jadi saya kira ini memang mesti kita sebarluaskan dan aksi konkretnya mesti banyak, karena kalau tidak masyarakat luas semuanya 270 juta rakyat Indonesia mikirnya seakan-akan juga masih semua baik-baik saja, karena begitulah cara kita ataupun begitulah kita diajarkan untuk melihat hukum negara. Udah benar gitu. Nah, jadi kalau misalnya dulu tuh ada, saya tuh sering mencontohkannya sebenarnya UI, Melki. Saya bilang, kalau mau lihat fenomena autocratic legalism tuh paling kelihatan waktu soal PP versus rektor UI. Yang salah rektor UI-nya atau PP-nya? Kan rektor UI-nya. Tapi siapa yang dipecat? Bukan rektor UI-nya, PP-nya yang diganti. Itu sebenarnya fenomena paling konkret. Hukumnya yang diganti. Yang penting tujuan penguasanya jalan terus. Thank you.